Siyam, asyhadu an la ilaha illallah syahadatan taftahul masami'ana lillahi qalan wa dida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyah ba'dah. Bapak Ibu jamaah tarawih yang insya-Allah mudah-mudahan sama dirahmati, sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian hanya milik Allah. Allah selama ini barangkali tidak pernah kita lihat secara kasat mata. Sesungguhnya adalah Allah yang sama, yang selalu, yang senantiasa melihat perbuatan kita, meskipun perbuatan itu kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Allah selama ini barangkali kita anggap tidak pernah mengabulkan doa-doa kita secara langsung. Sesungguhnya adalah Allah yang sama, yang juga tidak pernah secara langsung membalas dosa-dosa yang kita lakukan. Allah yang selama ini begitu banyak memberikan kepada kita nikmat, karunia. Meskipun Allah tahu bahwa sampai pada malam hari ini barangkali masih begitu banyak nikmat pemberian Allah yang belum mampu kita syukuri. Dan Allah yang tiada bosan-bosannya membangunkan kita di pagi hari, meskipun Allah tahu bahwa pada malam harinya kita mungkin banyak mengerjakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang tiada bosan-bosannya memberikan perpanjangan usia kepada kita semua, sehingga tanpa terasa alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada di malam yang ketiga Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita lewati selama 2 hari insya-Allah bisa menjadi asbab kita mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, pada suatu kesempatan Imam Ghazali San Hujatul Islam itu pernah mengemukakan sebuah teori. Beliau mengatakan, jika seandainya manusia tidak berkeinginan terhadap makan dan minum, maka dia akan binasa. Dan jika seandainya manusia tidak punya hasrat terhadap lawan jenisnya, maka dia pun akan binasa. Teori ini kemudian ternyata itu banyak diamini oleh para ilmuwan, di mana para ilmuwan berkata bahwa keberhasilan dan kesuksesan manusia itu banyak ditentukan oleh perut dan di bawah perut. Semakin mampu seseorang mengendalikan kedua anggota tubuhnya tersebut, maka akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Begitu sebaliknya, semakin tidak mampu manusia mengendalikan kedua hasratnya tersebut, maka akan semakin tinggi pula tingkat kegagalannya. Nah, dalam rangka untuk mengontrol kedua nafsu ini, maka disinilah puasa hadir, tampil berperan sebagai kendali nafsu perut dan kendali nafsu di bawah perut. Dan selama 1 bulan ini insya-Allah kita akan dilatih, kita akan digembleng, kita akan diretreat ya, untuk mengendalikan kedua anggota tubuh kita ini yang kadang cenderung tidak terkontrol. Meskipun kita pahami bersama bahwa puasa ini bukanlah sekedar semata untuk mengendalikan kedua hasrat ini, tetapi juga untuk mengendalikan hasrat dan nafsu-nafsu panca indera dan hati. Ini berarti bahwa puasa Ramadan yang kita jalani ini bukan hanya persoalan ubudiyah semata, bukan hanya persoalan ibadah mahda yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang kelak itu bisa mendapatkan ganjaran atau pahala di hari kemudian. Tetapi lebih daripada itu, puasa ini sesungguhnya kita harapkan bisa memberi pengaruh, memberi dampak yang langsung dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena begitu pentingnya nilai puasa ini, sehingga sepantasnya setiap orang yang berpuasa itu mampu meraih takwa yang merupakan tujuan utama dan pertama diwajibkannya kita berpuasa. Ada sedikit menarik di sini jamaah tarawih yang budiman, bahwa kewajiban puasa ini itu diserukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa puasa yang kita lakukan ini itu akan mampu mengantarkan kita kepada takwa kalau motivasinya itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa semua rangkaian amalia haram Ramadan ini itu akan bermakna, akan berpengaruh, akan memberi dampak kepada kita kalau ibadah yang kita lakukan ini motivasinya sekali lagi karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan hanya mengharap ridha-Nya. Dan sayangnya Bapak Ibu, sayangnya ini kalau kita coba analisa, justru di sini letak kelemahan kita selama ini. Justru sini letak kelemahan kita selama ini. Di mana kalau kita jeli mengamati, Pak, kita jeli melihat secara seksama, barangkali kita menyadari bahwa puasa yang kita jalankan selama ini barangkali ini cuma barangkali ya, karena sudah menjadi tradisi, sudah menjadi rutinitas tahunan, sudah menjadi kebiasaan, bukan karena dimotivasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramainya tempat-tempat pengajian atau majelis zikir itu bisa jadi hanya karena terbawa suasana religius bulan Ramadan, bukan didasari oleh keyakinan bahwa semua itu merupakan salah satu kewajiban mengkaji Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Ramainya tempat-tempat, ramainya penutupan tempat-tempat maksiat itu bisa jadi karena sekedar toleransi barangkali, atau hanya sekedar untuk menghargai, menghormati kesucian bulan Ramadan, bukan dimotivasi oleh kesadaran keyakinan bahwa segala macam bentuk kemaksiatan sekecil apapun itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi, boleh jadi Bapak ya, Ramadan yang selama ini kita lalui itu terkadang kurang berpengaruh, kurang bermakna, kurang memberi dampak. Itu bisa saja karena kualitas takwa itu yang merupakan hikmah daripada kewajiban puasa itu belum tergambar dengan jelas, belum dipahami dengan benar, sehingga terkadang tidak mampu mengubah perilaku kita. Di sini terkesan seakan-akan, ini seakan-akan Bapak ya, tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Tidak berkesinambungan, tidak berkelanjutan. Nah, suatu ketika setelah baginda Rasulullah membagi harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam dengan tujuan untuk melunakkan, menjinakkan hati mereka, tiba-tiba ada salah seorang di antara kaum muslimin pada waktu itu merasa tidak puas dengan cara pembagian Rasulullah. Kemudian orang ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berlaku adillah." Bahkan dalam hadis yang lain, orang ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah." Nah, mendengar ucapan orang ini, Rasulullah merasa tersinggung. Dan seketika salah seorang sahabat meminta izin kepada baginda Rasulullah untuk memenggal leher orang berlaku lancang tersebut. Itu beliau menahannya. Dari peristiwa inilah kemudian Rasulullah sampai bersabda, yang artinya bahwa pada suatu saat nanti akan muncul orang-orang yang kelihatannya begitu rajin beribadah, begitu antusias beribadah, tetapi sedikit pun tidak berbekas hasil ibadahnya. Saking hebatnya ibadah orang ini, kata Rasulullah, sampai-sampai solat kamu akan diremehkan dibanding solat mereka. Puasa kamu akan diremehkan dibanding puasa mereka.
dan amal-amal kamu akan diremehkan dibanding amal-amal mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka, dan mereka keluar dari agamanya itu seperti anak panah yang meluncur dari busurnya. Di sini ada kata, ada kalimat, mereka membaca Al-Quran tapi la yuzabitu harajirahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya tidak terpahami oleh hati mereka, sehingga tidak mampu menyinari akalnya. Dampaknya kemudian tidak akan mampu mengubah perilakunya. Sehingga dalam pandangan Rasulullah, apapun yang mereka baca itu seakan-akan tiada bermanfaat baginya meskipun puasa dan salat mereka baca. Jemaah yang berbahagia, minta izin dulu Pak, berapa menit biasa ini? Jangan sampai terlalu lama. Tidak apa-apa. Iya, karena biasa tertulis di sini 20 menit. Jadi kita kembali ke persoalan tadi Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa target terakhir daripada kewajiban puasa ini itu adalah takwa. Ini dalam kajian Al-Baqarah 185. Jadi target terakhir dari kewajiban puasa itu adalah takwa. Artinya puasa ini merupakan salah satu jalan untuk kita bisa meraih takwa. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana puasa itu bisa mengantarkan kita kepada takwa? Nah, berbicara tentang takwa barangkali kita sudah pahami semua. Tapi di antara sekian banyaknya pembahasan tentang takwa, intinya itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi hakikat orang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu merasa dirinya dilihat, selalu merasa diawasi, selalu merasa dipantau, selalu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia merasakan adanya penguasa melekat seperti itu dalam dirinya, sehingga hampir setiap gerak-gerik dan gerak batinnya terkontrol. Mengapa terkontrol Bapak Ibu? Tidak pernah merasa kosong sedikit pun dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita sudah bisa merasakan penguasa melekat seperti itu dari Allah, maka dengan sendirinya insya Allah akan mampu menggembleng diri kita, membimbing diri kita, mengantarkan diri kita masuk ke dalam kawasan pribadi yang jujur. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana puasa bisa mengantarkan kita kepada takwa atau mengantarkan kita kepada kejujuran? Jemaah yang budiman, kalau ibadah-ibadah yang lain, Pak, itu mudah tampak oleh mata kita, seperti salat, zakat, haji, itu sedikit berbeda dengan ibadah puasa ini. Di mana setidaknya kita melaksanakan ibadah puasa, insya Allah tidak akan pernah diketahui oleh orang lain kecuali hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahasa juga disebut dengan ibadah sir atau ibadah rahasia. Dan cukuplah puasa kita ini batal Bapak Ibu hanya dengan sekedar meminum seteguk air, atau hanya dengan sekedar memakan sesuap nasi. Ini puasa kita bisa batal. Nah, apakah kita mampu menahan diri? Apakah kita mampu mengendalikan keinginan kita untuk tidak makan barang sesuap nasi atau tidak minum barang seteguk air pada saat kita kehausan, kita kelaparan, kita sendirian di kamar, tidak ada orang lain yang melihat kita? Apakah kita mampu menahan diri? Nah, di sini sesungguhnya benih-benih ketakwaan itu dilatih. Di sini sesungguhnya benih-benih kejujuran itu dibentuk. Bahawa kita tidak berani mencuri meskipun cuma seteguk air, kita tidak berani mencuri meskipun cuma sesuap nasi. Pada saat kita lapar, haus, sendirian di kamar lagi, tidak ada orang lain yang melihat kita. Mengapa? Karena kita yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma kuntum wa huwa ma'akum. Dimanapun kamu berada, Allah selalu bersama dengan kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah selalu bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Jadi kita bisa saja Bapak bersembunyi daripada pandangan manusia, tetapi tidak akan mungkin bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini puasa memberi efek pendidikan kepada kita. Minimal di sini ada dua.
Yang pertama adalah efek pendidikan kejujuran. Dan barangkali kita sepakat kalau saya katakan bahwa mencari orang jujur itu pada abad kini dan saat ini itu seperti makhluk langka yang harus dilindungi dari kepunahan. Mengapa? Karena menjadi orang jujur ini jauh lebih sulit daripada menjadi orang pintar. Orang jujur bisa menjadi orang pintar, tetapi orang pintar belum tentu bisa menjadi orang jujur. Itulah makanya mengapa adab itu Pak lebih sedikit di atas daripada ilmu. Adab ini lebih tinggi derajatnya sedikit daripada ilmu. Karena ilmu hanya akan mampu mengantarkan kita kepada kepintaran. Nah, sementara adab insya-Allah akan mampu mengantarkan kita kepada kejujuran. Dan ternyata salah satu kunci keberhasilan bagian Rasulullah memimpin bapaknya. Cuma 2 periode belum memimpin Pak. 13 tahun periode Makkah, 10 tahun periode Madinah. Ternyata mampu mengubah Arab Jahiliyah ketika itu menjadi suatu tatanan masyarakat yang Islami sekaligus Qurani. Islami sekaligus Qurani. Apa kuncinya? Cuma 2. Salah satu di antaranya adalah karena kejujuran beliau. Sampai beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya, orang yang paling jujur. Nah, di sini sesungguhnya puasa menghendaki para pelaku puasa ini bisa juga masuk ke dalam kawasan pribadi yang jujur. Jadi orang betul-betul itu berpuasa Bapak Ibu ya, yang betul-betul berpuasa ini akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam kawasan pribadi yang jujur. Yang pertama, jujur dulu ucapannya. Jadi orang berpuasa itu jujur ucapannya, tidak pernah berbohong, tidak pernah menfitnah, tidak pernah menggunjing, tidak pernah ghibah, gosip, bisik-bisik tetangga, apalagi sampai makan daging mentah. Itulah jujur ucapannya dulu orang betul berpuasa. Yang kedua adalah jujur perbuatannya, tidak pernah menghilangkan nyawa orang lain, tidak pernah menumpahkan darah seseorang, apalagi sampai merampas, mengambil haknya orang. Dan ketiga adalah jujur i'tikadnya jauh daripada penyakit hati. Tidak pernah punya sifat hasad, hasud, dengki, ria, sombong, takabur, sifat iri hati, senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Orang Makassar bilang, tidak sumpahin karena kau dikero, kau dinyawa, kau diateka, sifat ngiri mata, ruak-ruak nyawana, bulu-bulu watihna, kalibobol lawarauna, gili, parok batan laki kiri dongkona, lompokin laki la sikakarat nasiba ngua, anunnu anung kutongi, anung kutekau anung kukanung kume manci, anda bagiannu, anda bagianku, anda bagian natuk bagian, dopo lagi. Tugas tinakana Mangkasar ka ingkun tangaulu pakkacina jai-jai jene na iruk ngasih. Bisa bahasa Makassar Pak? Sebahagian ya. Yang tidak tahu artinya ya kacian saja Pak. Jadi orang betul-betul berpuasa itu mampu mengontrol ketiga-tiganya ini Bapak Ibu dilakukan. Jujur ucapannya, jujur i'tikadnya, dan jujur perbuatannya. Ini merupakan buah daripada puasa kita. Pendidikan pertama dari puasa adalah membentuk dari kita memiliki kepribadian yang jujur. Yang kedua, yang terakhir adalah puasa ini memberikan efek pendidikan kepada kita sebagai latihan untuk pengendalian diri. Jadi puasa ini memberikan pendidikan kepada kita agar kita mampu mengendalikan diri, mengendalikan keinginan kita. Karena salah satu kelemahan manusia yang terbesar adalah ketidakmampuannya mengendalikan diri. Dan ini dibuktikan pertama kali oleh manusia pertama, kakek kita, Nabi Adam alaihi salam. Itu seketika beliau dipersilakan oleh Allah tinggal di syurga bersama istrinya. Beliau ternyata tidak bisa mengendalikan diri. Beliau ternyata tidak bisa mengendalikan keinginannya. Sampai-sampai peristiwa ini diabadikan oleh Allah. Itu pada surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 35. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, diahmilah oleh kamu dan istri kamu syurga ini.
wa kula minha ragadan hayathu syi'tuma, dan makanlah semua makanan yang ada dalam syurga ini yang mana saja kamu sukai. Cuma satu pesan saya, kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah sekali-kali engkau mendekati pohon ini. Coba kita analisa Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sampai terakhir ditutup, fatakuna min az-zalimin, sampai kamu termasuk orang-orang berbuat aniaya, berbuat zalim kepada dirimu sendiri. Coba kita perhatikan ini sebagai penutup Bapak Ibu. Di sini Allah persilakan kepada Nabi Adam untuk memakan semua isinya syurga, yang mana saja kamu sukai. Semuanya boleh, ini kata Allah. Cuma satu yang tidak boleh. Bayangkan Pak, semuanya boleh, cuma satu yang tidak boleh. 99,99% boleh, cuma 0,1% yang tidak boleh. Di sini Allah sudah membuat perjanjian kesepakatan dengan Nabi Adam alaihissalam. Tapi ternyata Nabi Adam tidak mampu mengendalikan keinginannya. Nabi Adam ternyata tidak mampu menahan diri. Akibatnya itu ada 3. Pertama, dia tergoda iblis sampai memakan buah khuldi itu. Jadi pada saat kita tidak mampu mengendalikan keinginan kita, maka peluang pertama bisa menjebak kita adalah kita mampu digoda oleh iblis, laknatullah alaihi. Yang kedua, melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga sangat fatal ini adalah mereka berdua ini Bapak Ibu diusir dari surga secara tidak terhormat. Qulna bitu minha jami'a, kata Allah, maka keluarkan berdua dari surga ini. Dan kita ini adalah anak cucunya Adam. Ini merupakan drama kosmis yang melambangkan karakter manusia, bahwa kelemahan kita yang terbesar itu adalah ketidakmampuan manusia mengendalikan dirinya. Dari apa? Dari keserakahan. Harta sudah melimpah ruah, rumah sudah bertingkat, mobil sudah sejumlah keluarga, deposito ada di mana-mana, bahkan terkadang istri sudah lebih daripada satu. Tapi terkadang Bapak Ibu masih juga korupsi. Coba kita bercermin kepada negeri kita tercinta ini. Masya Allah, ya Allah, ya Karim. Ini sepanjang pengetahuan saya Bapak ya, itu sudah ada beberapa mantan-mantan menteri agama yang terindikasi. Ya. Kalau yang berguru ibadah agama saja masih begitu, apalagi yang lain. Mengapa demikian? Karena salah satu kuncinya mereka tidak mampu mengendalikan diri dari keserakahan. Terkadang pas saya menangis kalau membaca kondisi bangsa kita saat ini. Allah ya Karim. Kita sangat berharap kepada mereka-mereka, pada orang-orang intelek ini, para orang-orang pintar ini bisa menyelesaikan masalah bangsa ini seharusnya dari mereka. Tapi kenyataannya justru mereka-mereka inilah yang terkadang menjadi sumber masalah. Memalukan sekaligus memilukan. Itulah makanya sampai dalam sebuah diskusi ini Allah berfirman, Rasulullah bersabda, la in ataituka malu dunya. Itu kata Allah. Jika seandainya kata Allah aku memberikan dunia ini dengan segala isinya, falahu la ragibtu mislah, maka aku akan meminta tambahan lagi sama banyaknya dengan aku berikan tadi. Dan jika sekiranya aku memberikan tambahan sama banyaknya lagi, itu pun belum akan mampu memuaskan hidup kamu. Engkau baru bisa puas kata Allah seketika hatta zurtumul maqabir, seketika engkau dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan kita ini Bapak Ibu, anak cucunya Adam, punya potensi jatuh terhormat seperti kakek kita kalau kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu, bahwa ukuran pahala puasa ini tidak dilihat dari seberapa laparnya kita dan seberapa hausnya kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, ukuran pahala puasa ini tidak dilihat dari berapa besar kelaparan kita dan seberapa kadar kehausan kita. Akan tetapi dilihat dari sikap jiwa kita. Sikap jiwa kita. Dalam bahasa hadis disebut dengan imanan wahtisaban. Imanan di sini kita beribadah, kita berpuasa semata-mata karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain.
Bukan karena kita ingin masuk syurga, bukan karena kita masuk siksa api, takut pada siksa api neraka, tapi semata-mata karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua setelah imanan tadi adalah wahtisaban. Dan kita dalam bahasa kita adalah ihtisab, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita setiap hari. Bertanya kepada diri kita, bagaimana kita ini sesungguhnya? Apakah betul kita ini termasuk orang yang baik? Dan apakah kebaikan kita lakukan selama ini betul-betul sebuah kebaikan? Jangan sampai masih ada ilatnya, masih ada kepentingan kita yang lain. Inilah barangkali Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat adanya buat kita semua, terutama bagi pribadi saya sendiri. Dan barangkali saya tidak bisa membersamai bapak-bapak, ibu-ibu ini untuk salat berjamaah atau salat tarawih karena kebetulan perjalanan saya kan masih agak jauh sekali, katakanlah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Allah masih bisa mempertemukan kita. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.